Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Annihilation. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok ilmuwan wanita yang meneliti sebuah zona karantina bernama The Shimmer. Di dalam tempat tersebut ditemukan fakta jika ada sejumlah hewan dan tumbuhan yang bermutasi karena suatu hal. Lalu bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menanyai seorang wanita bernama Lena. Pria itu pun bertanya tentang bagaimana keadaan teman-teman Lena sebelumnya. Dan kemudian, film pun flashback ke masa sebelumnya. Lalu, terlihat sebuah meteor yang jatuh tepat mengenai mercusuar yang berada di tepi pantai. Kemudian kita beralih ke Lena yang sedang mengajar mahasiswa di salah satu universitas. Ternyata Lena merupakan seorang dosen yang ahli di bidang biologis. Lena pun menjelaskan kepada mahasiswanya tentang pembelahan sel yang terjadi pada tubuh manusia. Setelah mengajar, Lena pun memutuskan untuk kembali pulang. Setelah tiba di rumahnya, Lena pun kemudian membersihkan tempat tidurnya. Di bawah tangga kamar, terlihat seorang pria yang berjalan ke arah kamar dari Lena berada. Kemudian Lena yang melihatnya pun langsung bergegas untuk memeluknya. Ternyata dia adalah suami dari Lena. Lena kemudian bertanya tentang apa yang terjadi dengannya. Sampai-sampai dia tak mengabari Lena selama 12 bulan atau 1 tahun. Suami Lena yang bernama Ken pun hanya bisa terdiam saat mendengarkan Lena berbicara. Merasa ada hal yang aneh, Lena pun kemudian mencoba berbicara dengan suaminya dengan pandangan yang serius. Namun, Ken tetap saja terdiam dan merenung. Dan ketika Ken meminum segelas air putih, tiba-tiba keluar darah dari mulutnya. Dengan sangat panik, Lena pun membawa Ken ke rumah sakit dengan menaiki sebuah ambulan. Saat di tengah jalan, mereka pun dihentikan oleh beberapa anggota militer khusus secara paksa. Dan ketika Lena tersadar, dia melihat dirinya yang kini berada di sebuah ruangan seperti ruangan karantina. Seorang wanita bernama Dr. Ventress kemudian mendatangi Lena dan menanyakan beberapa hal. Dr. Ventress bertanya tentang hal-hal meliputi suami dari Lena. Lena pun menjawab jika suaminya tak berbicara apapun, dan dia terakhir melihat suaminya saat bertugas sebagai anggota militer. Kemudian, Dr. Ventress pun menjelaskan jika suami Lena atau Ken sebelumnya dia ditugaskan menuju ke zona karantina bernama The Shimmer. Zona tersebut berada di sebuah tempat dan tak ada satupun orang yang berhasil keluar dari tempat tersebut setelah memasukinya. Lena yang melihatnya pun merasa takjub dengan zona tersebut, sebab zona itu memiliki sebuah gelombang pelangi yang berada di luarnya. Dr. Ventress kemudian menjelaskan jika zona tersebut merupakan zona tersembunyi. Zona itu terjadi ketika sebuah meteor jatuh di salah satu mercusuar yang berada di tepi pantai. Dan para militer yang dikirim ke zona tersebut pun tak ada yang kembali satupun orang kecuali suami dari Lena. Di sisi lain, Lena merasa tak tega melihat suaminya yang tengah sekarat. Kemudian saat malam harinya, Lena didatangi oleh seorang wanita yang bernama Anya. Anya kemudian mengajak Lena untuk bergabung bersama teman-temannya. Di sana, mereka pun berbincang-bincang tentang kehidupan mereka satu sama lain. Dan salah satu wanita tersebut menjelaskan jika mereka merupakan seorang relawan serta ilmuwan yang akan pergi ke zona The Shimmer tersebut. Kembali ke masa sekarang, Lena mengatakan jika dia ikut pergi ke zona The Shimmer karena dirinya ingin tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan zona tersebut. Beralih ke masa sebelumnya, di sini Lena dan beberapa wanita lainnya akan memasuki zona The Shimmer tersebut. Pasukan mereka dipimpin oleh Dr. Ventress, kemudian untuk anggotanya yaitu Lena, Anya, Shepard, dan Josie.
Setelah itu, mereka pun memasuki zona tersebut. Kemudian, terlihat Lena yang baru terbangun dari tidurnya. Di sana, Lena merasa takjub dengan pemandangan yang ada di dalamnya. Lena pun bertanya kepada teman-temannya tentang apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, teman-teman dari Lena menjelaskan jika tak ada satupun dari mereka yang mengingat kejadian sebelumnya. Bahkan, mereka pun tak ingat apapun saat mendirikan tenda. Josie kemudian menunjukkan sebuah kompas yang berputar tanpa arah yang jelas, yang kemudian dapat disimpulkan jika ada yang tak beres dengan tempat tersebut. Dr. Ventress yang menjadi pemimpin kelompok tersebut pun kemudian mengajak pasukannya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian saat mereka tiba di sebuah danau, mereka melihat beberapa bunga yang memiliki bentuk yang cukup aneh. Di sisi lain, Josie yang berdiri di sebuah pintu masuk tiba-tiba ditarik oleh monster yang misterius. Mereka semua yang melihatnya pun kemudian mencoba menyelamatkan Josie yang hampir saja tenggelam di danau tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Josie, tiba-tiba keluar buaya putih yang menuju ke arah mereka. Dengan penuh keberanian, mereka pun menembaki buaya tersebut hingga dia tewas. Lena yang merupakan seorang biologis pun merasa heran dengan gigi dari buaya tersebut, sebab gigi buaya itu memiliki ukuran yang sama, dan hal ini terjadi karena perkawinan silang. Lena pun tak percaya bagaimana buaya bisa kawin dengan spesies yang berbeda. Kembali ke masa sekarang, di sini Lena menjelaskan jika kejadian aneh mulai bermunculan saat mereka menuju ke mercusuar. Beralih ke masa sebelumnya, di sini mereka pun memilih untuk melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi danau menggunakan sebuah perahu dayung. Setelah itu, mereka pun mendatangi tempat markas militer dahulu. Di sana, mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang diduga tempat berkumpulnya para anggota militer sebelumnya. Di sana, mereka pun mencoba melihat-lihat ke area sekitar, berharap menemukan sebuah informasi. Lena kemudian tak sengaja membaca nama-nama di sebuah dinding, yang ternyata nama-nama tersebut merupakan pasukan militer yang menghilang saat memasuki zona Dosimer tersebut. Di sisi lain, mereka menemukan sebuah kamera yang memiliki rekaman video di dalamnya. Di dalam rekaman tersebut, terlihat suami dari Lena atau Ken yang mencoba membedah perut pasukannya dengan sebuah pisau. Setelah itu, Ken pun menunjukkan organ dalam anggota tersebut yang bergerak dengan sendirinya. Dan kemudian, rekaman video itu pun berakhir. Mereka pun merasa panik satu sama lain dan tak tahu apa maksud sebenarnya dari video tersebut. Di sisi lain, mereka menemukan sebuah jasad serta tempat yang diduga sebagai tempat Ken membuat rekaman video sebelumnya. Di sana, mereka pun semakin dibuat kebingungan setelah melihat jasad seorang militer yang kini menjamur dan menjalar ke sebuah dinding. Malam harinya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Di sisi lain, Dr. Ventress mengajukan dirinya untuk berjaga di tempat tersebut. Lena pun kemudian bertanya kepada Dr. Ventress mengenai suaminya yang ikut dalam misi bunuh diri ini sebelumnya. Dr. Ventress pun menjawab jika tak ada satupun orang yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi, dan semua ini adalah keputusan mereka masing-masing. Di sisi lain, tiba-tiba terdengar suara binatang yang menerobos masuk ke tempat mereka berada. Hal ini pun membuat mereka semua terbangun dari tidurnya. Di sisi yang berbeda, salah satu pasukan mereka yang bernama Shepard kini dibawa oleh seekor monster beruang yang menyerang mereka. Pagi harinya, terjadi perselisihan di antara mereka semua. Anya yang merupakan sahabat dekat dari Shepard merasa tak percaya dengan kejadian yang menimpa temannya tersebut. Di masa sekarang, Lena menjelaskan jika kejadian tersebut terjadi begitu cepat. Namun, mereka memutuskan untuk terus bergerak menuju ke mercusuar tempat jatuhnya meteor berada. Kembali ke masa sebelumnya, di sini mereka pun memutuskan untuk mencari keberadaan dari Shepard saat dia dibawa kabur oleh salah satu monster beruang sebelumnya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk berpencar satu sama lain.
Di sisi yang berbeda, Lena terkejut setelah melihat domba yang memiliki tanduk rusa berada di hadapannya. Setelah itu, Lena pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari Shepard. Dan saat tiba di sebuah rawa, Lena menemukan Shepard yang sudah tak bernyawa. Kemudian, Lena pun memutuskan untuk kembali dan mengabarkan hal tersebut kepada teman-temannya. Mereka semua pun kini kembali melanjutkan perjalanannya. Saat tiba di sebuah taman, Josie yang merupakan seorang ilmuwan mengatakan kepada Lena jika dirinya kini merasakan tentang keanehan di tempat tersebut, dan dia pun merasa aneh dengan DNA di tubuhnya. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk mendatangi sebuah rumah di tempat tersebut. Di sana, mereka berencana menjadikan rumah tersebut sebagai tempat peristirahatan sementara. Saat malam harinya, Lena mencoba mengecek DNA-nya yang seperti dikatakan Josie sebelumnya. Benar saja, sel DNA dari Lena mengalami pembelahan sempurna dengan sel DNA yang berbeda jenis sel. Kemudian, saat mereka terbangun, kini mereka melihat diri mereka semua yang terikat di sebuah kursi. Ternyata, ini semua ulah dari Anya. Anya pun memarahi mereka semua sebab dia tak percaya dengan kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Di sini, Anya menuduh mereka semua sebagai pembunuh dari Shepard, sebab dirinya waktu itu tak melihat keberadaan dari monster beruang saat Shepard terbunuh. Di luar ruangan, terdengar suara dari Shepard yang memanggil-manggil nama Anya, dan ternyata suara itu adalah suara dari monster beruang sebelumnya. Monster beruang itu pun bisa menirukan suara apapun yang dia dengar saat itu juga. Anya yang tengah sekarat pun kemudian menembak monster beruang tersebut. Namun, Anya pun harus tewas digigit oleh monster beruang itu. Di sisi lain, hal ini dimanfaatkan mereka untuk melepaskan ikatan mereka di sebuah kursi sebelumnya. Dan setelah itu, mereka pun membunuh monster beruang tersebut. Dr. Ventress mengatakan jika dirinya akan melanjutkan perjalanan saat itu juga, sedangkan Lena dan Josie yang tersisa akan melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Saat pagi tiba, Lena mendatangi Josie yang sedang menghirup udara segar di sebuah taman. Di sana, Lena pun mengatakan jika dirinya memeriksa darahnya saat malam itu dan sel darahnya melakukan pembelahan secara sempurna, namun dengan sel yang berbeda. Josie pun kemudian menjelaskan jika tubuhnya kini tak bisa dikendalikan lagi, dan Josie pun kemudian pergi dari sana. Lena yang melihat Josie bertingkah begitu aneh, kemudian berencana mengikuti arah dari Josie pergi. Anehnya, di sana dia tak menemukan keberadaan dari Josie lagi. Di masa sekarang, Lena tak tahu pasti tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu. Kembali ke masa sebelumnya, di sini Lena pun berhasil tiba di tepi pantai tempat mercusuar berada. Dia pun kemudian menyusuri tepi pantai untuk menuju ke tempat dari mercusuar itu berada. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, kini mercusuar itu berada tepat di hadapan dari Lena. Lena pun kemudian memasuki mercusuar tersebut. Di sana, dia melihat sebuah lubang serta mayat seseorang yang berada di sebuah ruangan. Kemudian, Lena pun melihat sebuah kamera yang berisi sebuah rekaman video. Lena pun memutar rekaman video tersebut. Di dalam video itu, terlihat Ken atau suami dari Lena yang berbicara dengan seseorang di hadapannya. Ken pun kemudian melakukan bunuh diri dengan meledakkan sebuah granat yang dibawanya. Namun, tiba-tiba muncul Ken lain dari sebuah tempat. Lena pun merasa semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dia kemudian memasuki sebuah lubang di tempat tersebut. Di bawah lubang itu, dia bertemu dengan Dr. Ventress yang seperti sudah tak sadarkan diri. Tiba-tiba, Dr. Ventress mengeluarkan sebuah cahaya dari mulutnya yang membuat tubuhnya pun kini ikut menjadi serpihan cahaya tersebut. Cahaya itu pun kemudian bersatu menjadi sebuah bentuk yang cukup aneh. Lena yang penasaran pun kemudian mencoba melihat ke dalam cahaya tersebut. Dan saat salah satu darah Lena menetes ke cahaya tersebut, tiba-tiba cahaya itu berubah bentuk menjadi seseorang. Lena yang panik pun kemudian berusaha keluar dari tempat tersebut.
Saat dia berada di luar, makhluk aneh yang berbentuk manusia itu pun kini mengikutinya. Anehnya, makhluk itu mengikuti setiap gerakan dari Lena. Lena pun berusaha melarikan diri dari sana. Namun, makhluk itu tetap saja mengikuti setiap gerakan dari Lena yang membuat dirinya tak bisa kabur dari tempat tersebut. Kemudian, Lena pun menyadari jika makhluk itu merupakan cloning dari dirinya. Lena kemudian memiliki ide untuk meledakkan cloningnya tersebut dengan sebuah bom yang dibawanya. Saat Lena menyentuh tangannya, makhluk itu pun kini berubah bentuk persis seperti Lena. Dan kemudian Lena pun meledakkan cloningnya tersebut. Mercusuar itu pun ikut terbakar bersama cloning dari Lena. Di sisi lain, zona Desimer sebelumnya pun kini ikut hangus setelah mercusuar sebelumnya berhasil dihancurkan oleh Lena. Kembali ke masa sekarang, orang itu pun berterima kasih atas cerita dari Lena. Namun, saat Lena meminum segelas air putih, tiba-tiba bekas air itu pun menyatu seperti sel darah pada kejadian sebelumnya. Lena pun kemudian berusaha menemui suaminya atau Ken yang telah sadar dari sekaratnya. Kini, Ken dan Lena pun berpelukan satu sama lain. Akan tetapi, jika kita ingat sebelumnya, Ken telah tewas bunuh diri, yang berarti Ken yang satu ini merupakan cloningnya. Di akhir film, Lena dan Ken seperti berbicara menggunakan bahasa asing, dan kemudian film pun berakhir.